kan kasihan ditarik bergerak bakar itu orang udah rame samping kanan kiri udah rame. Tadi gue masuk full ya, dia nggak masuk full. Menengah itu turun lagi, kalau itu penumpang udah jatuh pada tiarap di dalam. Wah itu bambu itu kaca rata, depan belakang kanan kiri tuh rata, udah nggak ada yang kesisa kaca. Itu bambu yang panjang kayak bambu bendera masuk ke dalam bis. Sadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ke Andrew Nazir Vlog 75. Balik lagi ke Budut, sekolah favorit anak Jakarta tahun 90-an. Dan kali ini ceritanya Bang Filson, The Last Warrior Budut Cus 40 tahun 2002 sampai 2005. Kenapa Last Warrior? Karena itu tahun-tahun terakhir anak PGRI, anak siangnya, karena nggak nerima murid baru lagi. Oke guys, langsung aja guys. Kepoin, nggak pakai lama. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Gue tunggu komen-komennya. Bye-bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat. Selamat siang, ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel yang insya Allah menginspirasi, menebarkan virus perdamaian dan mengedukasi. Andrew Nazir 75 channel. Dan gua hari ini ada di daerah Arundina Cibubur. Maksud Cibubur ya? Masuknya Cibubur di Jakarta Timur. Janjian sama beberapa orang, dan pertama janjian sama Narakisah ini nih. Ya mungkin penonton nostalgia nggak asing dengan Narakisah ini yang lagi dibicarakan, lagi viral ya di channel sebelumnya. Dan ini salah satu narasumber yang mungkin kalau untuk sekolah di zamannya era PGRI, dia generasi salah satu mungkin yang mau terakhir. The Last Warrior. Dari salah satu sekolah mercusuar dan yang paling besar di Jakarta, dari sekolah STM PGRI 4 Budi Utomo. Ya, tanpa panjang lebar, langsung kita perkenalkan diri narasumber sebelah gua ini. Saya lupa dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama perkenalkan ya, nama saya Filson. Saya dari Budi Utomo, basis Cus 40 angkatan 2002-2005. 2002-2005. Zaman ente PGRI 10 ya? SMP. Itu enggak, kan zamanannya itu ada dua bang sekolahnya bang. Kalau untuk anak siangnya sebenarnya sisa 3. Ada PPU, ada 10, PGRI sama PAMI ya. Cuman kalau PAMI di zamanannya udah nggak ada tuh. Ya mereka ada muridnya tapi udah nggak ada yang ngebasis. Sisanya tinggal PPU sama PGRI 10. Zaman aneh kelas 2 PGRI 10 kan kelas 2 tuh dipindah ke Pulau Gadung. Ke BLPT kalau nggak salah. Nah sisa LPPU semua. Nyampe LPPU sampai tahun 2007 kalau nggak salah. Sampai 2007. Tutup, selesai siangnya. Ya, kita salaman dulu. Ya. Deh. Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah nih, tek-teknya lumayan cepet nih. Karena kita dekat juga kebetulan, nggak ke barat juga. Udah nongol di channel barat, sekarang kita hadirkan di channel kita. Kegiatan apa nih bang sekarang? Alhamdulillah kerja sama rutinitas aja ya, pengajian aja gitu aja sih, menimba ilmu lah untuk agama. Tapi aktifnya di daerah sini aja sih, Cibubur, Keranggan, Cilangkap, daerah timur ya? Timur aja, nggak kemana-mana. Nah kemarin itu salah satu yang di IG itu tempat usaha, emang bagian dari tempat ente kerja ya? Ya bagian, jadi bos membuka usaha baru di bakso. Di bakso? Kuliner bakso di daerah Jati Asih. Jati Asih. Namanya apa kemarin? Bakso Jeles. Bakso Jeles. Ntar kita hampir. Aduh, mantap, bakso Jeles. Enak tuh baksonya, top lah. Kelebihannya apa bang?
Ya kelebihannya tempatnya juga bagus. Bukan untuk anak-anak kekinian, oke lah tempatnya. Kalau harga relatif. Nah, harga relatif lah kalau. Selain bakso mungkin ada kalau di lingkungan ente herbal ya yang lumayan. Herbal kuat juga. Dan itu udah jalan itu. Herbal jalan, udah lama ya. Kalau sebelum aneh masuk dia udah jalan herbal. Apa sih deh? Anaknya nih yang bontot nih. Kenapa? Kamu mau dulu nah? Waduh. Ya Allah ya Rob. Ya, Kamu nih bang? Gak apa-apa itu. Anak berapa bang? Anak 2 alhamdulillah bang. Nih rewel bocah nih. Paling deket sama mana nih anak? Pengen gangguin. Ya bang. Umur berapa sekarang? 35. Aduh ngomong. Ya, gak apa-apa. Insyaallah. Jadi gini bang. 36 bang. Kita 36 beda dikit. Nah, 37. Oh yes, tahu nih bang ya. Masya Allah ya. Hoak. Bang, kita kan nih mungkin salah satu apa ya yang jurusan STM yang di zaman ente milenium mana 90-an yang punya masa lalu yang kelam. Istilahnya kita itu sekolah dulu mungkin zaman jahiliyah. Iya betul bang. Yang hukum rimba berlaku di situ kan. Ya keterpaksaan ya bang. Keterpaksaan. Mau nggak mau harus begitu. Mau nggak mau harus begitu. Saling menghujat, saling menyakiti. Dan sekarang aneh lihat ketemu ente beberapa kali ente posisinya sekarang seperti ini. Dan kenapa ente? Maksudnya titiknya dari mana ente sampai ke titik sekarang prosesnya? Itu awal itu anak mulai berubah itu setelah anak nikah ya, anak pertama lagi, istri lagi hamil anak pertama. Ya, Anda cuma pengen tuh anak tuh nggak kayak aneh aja itu awal. Yang kita aneh juga berawal dari takut mati juga kan. Dulu pernah sekolah nggak takut mati, memang nggak tahu setelah ini kita jadi takut mati itu. Pikirannya setelah nikah berpikiran terus karena kan wah anaknya jangan sampai kayak saya. Terus kayak juga berpikir wah saya juga kalau mati saya gimana nih? Karena saya juga bingung kenapa kepikiran di situ. Nah, mulai saya berubah pelan-pelan, mencari ya. Pengen punya bekal lah ya. Iya, betul, pastinya itu punya bekal untuk ya semua orang pasti mati ya, Bang ya. Ya, tapi kan mati itu kan bukan untuk istirahat, Bang. Makanya kadang-kadang orang itu salah kaprah tentang itu. Meninggal itu didoainya supaya istirahat dengan tenang. Ini nggak istirahat kita, Bang. Itu pengadilan pertama. Nah, sebelum di akhirat kan. Alam barzah itu kan pembukaan kita. Kalau kita lulus itu insya Allah di akhirat, di pengadilan keduanya yang di akhirat itu ya insya Allah lancar. Tapi kan pengadilan pertama kita ya di alam barzah itu, di alam kubur itu. Kalau kita sudah sengsara ya seterusnya. Sengsara apa yang pernah kita lakukan di dunia maksudnya? Oh iya, apa saja semuanya. Di situ ya? Iya, langsung di sidang itu. Sebenarnya nggak di sidang, man. Ya semua tangan kita bicara, itu ada ya di Al-Quran. Dari di agama kita diajarkan tangan bicara, mulut bicara tanpa kita bisa kendalikan. Ya itu awalnya di situ. Awalnya di situ. Jadi apa yang lakukan di masa muda itu ngerucutnya ke situ ya. Iya. Itu menurut anak aku sebenarnya. Jadi ente inget dulu waktu zaman sekolah ya. Iya, agak ngeri juga apa yang kita lakukan itu akan dibalas di sana. Apapun itu, sekecil apapun, kalau kita nggak ini ya pasti bukannya insya Allah tapi pasti akan dibalas di sana. Semua manusia, apapun dosanya insya Allah dibalas, pasti dibalas di sana. Makanya kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kalau diingat yang dulu agak ngeri juga sih. Kalau ngomongin ini, jadi keringetan. Kita melukai orang aja dulu pikirannya lama banget. Wow bang itu mikir. Wah orang ya kan? Iya. Yang datang ke rumah kagak nih orang. Iya, kalau dulu seperti itu, kalau sekarang kan mau dibalas enggak nih ya, kan begitu sekarang. Dibalas maksudnya bukan karma ya, tapi entah anak kita kah, entah di akhirat kah, atau gimana kan. Kalau sekarang saya kan berpikirnya ya lebih ke agama aja kan, yang kita yakini seperti itu. Dan itu nyaman kok di sini bang? Alhamdulillah, sangat nyaman bang. Lebih nyaman daripada yang dulu ya, pasti. Sangat nyaman. Kegelisahan pelan-pelan mungkin bisa hilang. Nah, kalau kita dekat dengan pencipta kan semuanya akan hilang. Kegelisahan apa, ketakutan apa, insya Allah akan hilang. Kalau kita dekat, itu pasti ya. Itu pasti. Pasti. Tergantung ya kita, hati kita. Adanya kan orang yang pengen berubah dengan kemunafikan ya.
Tapi kalau kita dengan ikhlas, mau mendekat, mau berubah, insya Allah. Nggak ada kesusahan, nggak ada kegelisahan. Yap. Ya, kalau dipikir zaman sekolah dan zaman anak-anak kita nih milenial, ngeri banget. Wah, ngeri bang. Sebenarnya anak milenial lebih ngeri. Sadis. Wah, sadis bang. Beda yang zaman kita sekolah apa ribut itu kan nggak janjian bang. Seketemunya kita naik bis, zaman sekarang udah nggak ada bis. Beda, Iya. jauh. 360 derajat. Dimensinya udah beda deh. Beda. Mereka satu megang satu, kita kali satu basis megang 1-2. 3 itu udah maksimal bener 3 tuh. 3 barang itu maksimal. Mereka satu orang satu, beda. Udah niat itu. Beda. Kita kan udah jaga diri dulu. Iya. Beda. Wah beda nih anak-anak sekarang tuh keliru tuh kalau kayak gitu. Beda. Nggak sama. Dan berencana. Sangat berencana. Kadang apa aja bisa, WA bisa, Instagram bisa, Facebook bisa. Makanya era digital mereka malah disalahgunakan lah sebetulnya. Betul. Salah mereka mengaplikasikannya ya mungkin ya. Salah. Nah, ini kita flashback bang, dan bukan untuk ditiru lah buat sama mereka. Iya, jangan. Cukup dikenang, tapi jangan dibuang bang, karena ada sejarahnya. Ya betul. Ini bener ya? Sejarah itu nggak akan bisa hilang emang sih. Nah, Sama. dulu ente, apakah terobsesi masuk sekolah di Budut dari SMP atau dari lingkungan, atau nggak tahu atau kepleset? Enggak. Sebenarnya bisa bilang nggak tahu, bisa dibilang kepleset bang. Iya, jadi awal dia waktu SMP itu sebenarnya saya pengen masuknya tuh kapal. Ki Bubur tuh masih ada tuh zaman itu. Ki kapal, darat kapal atau Ki Halim. Karena kan kampungan anak juga banyak kapalnya juga kan. Sama Ki Buburnya juga ada beberapa orang. Nah, niatannya tuh rencana tuh mau masuk ini nih 2 nih. Cuman ada kakak yang sekolah di sana dan waktu Beda berapa tahun? Beda 1 tahun. dia kelas 2 saya kelas 1. Jadi karena waktu itu pendaftarannya juga murah bang. Nah kok kapal kan zaman itu mahal banget, lagi naik daun dia, buruknya lagi banyak-banyaknya tuh. Tahun 2002 bahasa kalau saya masuk itu, wah lagi banyak-banyaknya, makanya mahal kan saat itu. Nah kebetulan saya punya cerita sedih juga nih sama anak 6 kali di Bekasi, daerah Keranggan, ada kampungan itu. Maksudnya dijolimi. Ya saya dulu SMP ributnya sama kampungan itu. Jadi saya dulu pernah pengen digulung sama satu kampungan itu di daerah Pondok Gede. Nah, kayak cepat ditawarin masuk situ, saya berpikir, wah enak nih bisa gue balas nih orang. Nah itu aja tuh awalnya. Tapi pada saat lo putih abu-abu gitu. Bisa gue balas ketemu kan, wah ketemu gue balas nih anaknya. Kan dulu kan Budut sama KR temen. Tapi kan beda inilah. Terus? Nah, pikirannya tuh bisa gue balas, udah itu aja. Gue udah pakai akhir masuk. Masuk situ. Masuk, cuman awalnya kita juga nggak boleh ngebasis kan sama abang. Yang ngebasis tuh naik angkot aja. Tapi karena beda setahun ya. Iya, dia juga mungkin malu kan. Masa adik kakak. Tapi dia nawarin bang. Dia nawarin. Udah lu masuk aja. Tapi lu naik angkot. Lah kok beda? Nah itu dia. Tapi lu naik angkot. Lucu ya? Lucu, tapi nawarin bang. Nah akhirnya masuk. Saya naik angkot tuh 2 hari pendaftaran. Dan abang kan siang juga ini? Siang. Ya orang pacarnya ditarik. Ada dia. Ini jangan. Ya biasa. Kelas 3 sama dia main ledek-ledekan, ceng-cengan. Udah ada lu gini ya biasa bang. Akhirnya hari ketiga saya ketarik Tertarik basis. Karena emang lebih di zaman lo juga masih amanan ikut basis ya. Iya bang, sangat aman dong. Saya juga naik angkot juga. Ketar-ketir juga ya. Oh jauh juga bang. Saya waktu itu rumah masih di Bambu Apus Cipayung. Lebih banyak ongkos juga. Iya, 3 kali. Yang 2 kali dengan Moy. Bahkan dari dalam kan naik angkot dulu keluar. M28 kan ada di jalan keramik itu kan. 3 kali naik angkot. Lumayan 1.000 tuh 3.000. PP 6.000. Terus waktunya lebih lama panjang. Akhirnya itu naik basis. Akhirnya itu juga kan 2 hari perdebatan. Perdebatan cuma ceng-cengan aja bang. 2 hari itu akhirnya hari ketiga saya ikut basis. Apa yang paling ente ingat begitu ikut basis nih pertama kali nih? Dan ente sudah diterima di basis nih. Nah ikut. Nah itu
Padahal waktu hari pertama aneh naik angkot tuh aneh turun di tempat Israel tuh, aneh nggak tahu kayak itu Israel. Di kamar. Oh. Nongkrong bareng ya. Aneh kita juga nggak nanya waktu itu. Cuman pas aneh ikut basis tuh awal-awal aneh ikut basis tuh di hari ketiga itu aneh ngikutnya dari boleh ikut basis tapi jangan dari Kampung Melayu dulu kan kita start dari Kampung Melayu bang. Zaman ente. Karena Kampung Melayu kan udah direbut waktu itu kan. Sama anak dulu kan Sebelumnya BM, nah BMKG kan, nah di zaman KTL itu makanya terima kasih Bang KTL sama Bang Ayeng tuh, yang udah ngerebut Kampung Melayu, mereka yang ngerebut. Nah tahunannya budut tuh di kolong yang megang, tapi budut siang bukan budut pagi, budut siang yang megang di kolong Melayu. Nah waktu itu aneh disuruh naik, yang penting nggak boleh dari Melayu ya, naiknya dari depan Keramat Raya bang. Tapi karena Keramat Raya kadang-kadang bis nggak mau berhenti, aneh turunnya naiknya dari jembatan penyeberangan Israel. Baca kan lucu. Dari titik itu. Nah soalnya kan sebelum titik itu kan itu ribut-ribut terus tuh bang. Iya. Di Kelor ribut, di Pulau ribut, terus di Matraman ribut. Yang paling strong kan zaman itu Salemba bang. Sama Uki. Enak kayak ngomong Uki. Terus sama Uki Salemba. Ya udah sama dan aliansinya di situ kan ada Uki Salemba, ada DC, ada PSKD, ada Advent. Kadang-kadang Israel juga ikut kan, pernah naik juga tuh di kontainer Israel. Apa yang ente ingat di situ? Banyak bang, tuh kejadian di situ tuh, wih. Paling sering di situ berarti? Setiap hari, liburnya tuh Sabtu sama Jumat. Enggak, Sabtu malah lebih parah tuh, Jumat yang lebih mencekam tuh malah Sabtu. Kalau Jumat kita emang kepotong sholat Jumat? Enggak, kita nggak ngebahas sih kalau Jumat. Pulangnya iya, berangkat enggak masing-masing. Oh masing-masing karena sholat Jumat di rumah. Ada yang di Istiqlal, ada yang makan dari rumah jam 10, jam 9 kita nggak tahu ya. Tapi kalau aneh sih biasa jam 11. Iya, begitu. Nah itu masih kelas 1 tuh kejadian apa yang ingat di situ? Yang paling banyak yang seru kali ya, yang kita lagi di keliling sama anak Uki ya, Uki Salemba plus Israel tuh. Itu pernah dibakar. Itu jatuhnya mahasiswa bang. Itu pernah diangkat di podcast sebelah tuh. Jadi waktu itu kita emang saat itu kita gabung emang anak KR. Memang sebenarnya anak KR 1905 itu kalau bisa saya bilang sih kadang tembus kadang enggak bang. Kalau nggak tembus juga belakang biasanya tuh katanya. Saya kurang tahu lah belakang. Memang katanya belakang lah dia bilang. Tapi saat itu dia nunggu tuh, di Matraman dia nunggu. Kita lewat. Langsung pas kita lewat ada dia tuh. Mereka banyak bang, 30 orang ada satu KR 905. Kalau kita tuh 40-nya budutnya paling 7-8 orang. Satu KR 40-nya 2 kali lipat. Enggak, dikit bang. Jadi kita kalau digabung cuman paling 15 atau 16 orang itu udah maksimal. Kita ada cewek satu kan, si Tuti, kakak kelas saya kelas 3 ya. Nah, gua mau Umi. Nah, pas kita lewat ada KR 905 tuh, satu KR 905. Mereka ada perbincangan, ngomong-ngomong, dia naik tuh. Dia gabung. Dia di pintu, kita di atas. Anak 40-nya ya, di atas semua tuh. Yang di pintu KR 905 semua tuh. Kita lewat deh, sepi bang. Salemba sepi nih tumben. Nggak seperti biasa. Yes, sepi lah pokoknya. Sepi, tahu-tahu nah itulah momen itu kita kena lampu merah tuh. Emang sih kita naik 115. Lampu merah Salemba yang di Cipto. Ya, betul. Lama kan itu? Lumayan bang, lumayan saat itu. Nah pas kita kena lampu merah, posisi bis kebetulan itu paling depan juga. Paling depan nggak sampai kiri banget sih, jadi nomor 2 lah dari pojok dari ini ya. Nah kita begini kan, tiba-tiba masa keluar, langsung dikelilingin. Masa ini maksudnya dari mereka. Mereka ada, banyak 50 orang kan lebih kayaknya. Yang sangat disayangkan KR-nya turun di pintu, kabur ke belakang, balik ke Matraman mereka, kabur. Kita yang di dalam. Di depan itu paling banyak, saya di belakang tuh sisa 3 orang loh, 3 atau 4 orang lah. Saya kelas 2 saya 3 orang lah, sama satu lagi anak muda juga siapa gitu, saya lupa. Kan bertiga, nggak 4 orang, bertiga. Saya di pintu belakang. Nah, akhirnya pintu belakang dimasukin. Itu parah, itu dikelilingin ada 15 menitan. Tinggal milih sebenarnya kalau itu kedapatannya. Nah, sayangnya dia nggak bisa masukin pintu depan bang untungnya. Kalau dia bisa masukin pintu depan, nah itu habis kita. Dia cuma bisa masukin pintu belakang dan dia masukin juga. Kalau saya lihat ya, itu ragu-ragu bang. Naik 2 tangga atau 3 tangga, mending dia turun lagi. Kagak masuk. Nggak masuk full.
Orang kan kalau ini udah membabi buta masuk full ya, dia nggak masuk full. Mengakhirnya turun lagi. Kalau untuk penumpang udah jatuh pada tiarap di dalam. Wah itu bambu mau itu kaca rata, depan belakang kanan kiri tuh rata. Udah nggak ada yang kesisa kaca. Itu bambu yang panjang kayak bambu bendera masuk ke dalam bis. Sadis itu. Akhirnya masuk ke dalam bangku itu. Itu apa? 40? 40? Sisa 40 doang. KR sama anak Enggak, maksudnya bisa 40? Enggak, zaman itu udah nggak ada 115. Oh, armadanya tinggal dikit? Ada? Nggak ada 40-nya, nggak ada. Kan sisa 115 sampai 2. Nah, kalau di 15 Mayasari juga ya? Pahala. Pahala Kencana. Apes dong berarti itu? Iya, nah itu katanya abang rumornya saat itu naik bis itu pasti apes, emang apes itu. Emang takdir aja kali ya. Wah, langsung dikelilingin habis. Akhirnya polisi datang, der bubar. Bubar apa polisi? Mereka bubar, kita bisa turun. Yang kena 1 orang, anak KR1, anak kampung Melayu, Dede kalau nggak salah namanya. Habis itu udah turun, kita lihat ada korban, kita anterin ke Muhammad Ridwan, rumah sakit depan KR tuh. Iya. Cuma 1 korbannya, kelas 3 ini nggak terima, balikin lukanya, balikin. Tapi posisinya ke Matraman? Enggak, kita lewat ke arah berangkat, kita langsung jebol langsung ke arah berangkat. Nggak terima, nganterin tuh anak KR berobat, kita tinggal, nggak terima, kita muter lewat Kenari tuh. Yang kita tahu saat itu bukan Israel sebenarnya bang, UKI. Padahal ternyata yang otaknya tuh ternyata Israel, gue lihat dari podcast sebelah, otaknya Israel. Tapi ada UKI-nya, mereka kompak waktu itu lagi rame. Kita mau nyerang tuh UKI waktu itu, iya, mau nyerang UKI waktu itu, mau balikin UKI. Terus kita masuk ke belakang, baru keluar gang, baru keluar Kenari, Israel lewat bang. Orang yang ngebantu itu lewat naik bis, dah katanya naik bis 213 atau apa aja. Wah kita bantai, dia teriak kok. Oh dia teriak duluan. Kita bantai dia nungguin ribut waktu di depan gang. Kelas 3 nya kena bata, dia kena 1 orang ke bata pakai peluru itu apa? Udah yang sana sama mbak teman tante sana. Saat itu begitu tuh. Wah gitu rame tuh emang saya akuin kita waktu itu emang agak juga. Berarti durasinya cukup lama ya? Wah lama bang. Mau misalnya? Wah lama itu tuh kita di keliling aja 15 menit 10 menit lah. Paling cepat 10 menit. Terus kita ngebalikin, kita kasih antre itu aja tuh kurang lebih setengah jam 1 jam. Kita muter lewat belakang setengah jam. Makanya katanya sih Israel tuh lagi di Pondaria apa dari mana gitu naik bis, ketemu sama kita aja teriak. Kita bantai. Jadi kita belum nyampe UKI bang, belum nyampe UKI Salemba. Israel udah lewat, ribut sama kita. Dia kebatok 1, kita ada yang kena juga 1 orang. Tetap sama, pokoknya kalah menang itu biasa. Itu namanya di aspal ya bang. Itu menang kalah biasa, nggak usah gengsi, biasa kayak gitu. Pas mau menang sama Power Ranger. Power Ranger, Marvel aja banyak jagoan kalah ya kan? Jagoannya kalah dulu, banyak bener kan? Menangnya belakangan. Ya seperti podcast yang lain, 40 juga pernah kalah. Iya bang. Benar lah, apalagi rakyat sedikit. Apalagi zaman itu mungkin anak siang lebih kritis ya di Jabodetabek. Maulika emang udah nggak hampir lagi aneh kelas 3 udah mulai kritis banget. Dibuat 4 orang 3 orang, tapi kita kan dulu kan mau nggak mau udah musuh-musuhan semua. Wah abang Katel tuh hari ini musuh banyak. Bang Katel sehat ya, kapan-kapan kita main tengok lagi abang nih. Katel banyak musuhnya jadinya tuh ngeri ya. Makanya banyak yang trauma bang zaman saya kelas 3 tuh kelas 1-nya sekolah sebulan. Oh seleksi alam ya? Iya sebulan, ada yang berapa ini. Tapi nggak semuanya sih, ada yang kena biaya juga mungkin ya kan. Namanya ada yang cuma sebulan, 2 bulan hilang. Sisa 2 orang, 1 orang malah. Sampai lulus. Tapi ente lulus ya? Lulus alhamdulillah. Sampai kelas 3 lulus. Dengan penuh perjuangan seperti itu. Teringat bang. Teringat mulu, ketek sampai bau. Ketek sampai bau. Kalau main bola sempak basah. Iya. Ngeri ya. Sedih. Selain di jalur kan kalau 40 jalurnya nih mungkin zaman gua Lengkong kali ya. Tanjung Lengkong. Udah di Lengkong. Wah, itu memang Cililitan ya kan. Iya. Ente tadi berbicara
Melayu, Salemba ya kan. Nah di luar setelah Melayu nih sampai Pasar Rebo, ini ada gak kejadian? Paling Lengkong. Lengkong ya. Lengkong kelas lagi nih. Saya kelas 3 juga pernah. Kalau kita di situ dan notaben pasti mundur kan. Udah pasti mundur. Kampungan jodohnya. Ya, kita nggak ada kata menang di situ biasanya sih. Emang nggak ada kata menang, kita susah berat. Prosesi kita juga dikit bang. Satu kampung lawan 4 orang 5 orang menang juga lucu kayaknya. Iya, satu kampung 3 orang 4 orang 5 orang lah. Kalau menang dewa tuh. Iya, nggak mau lucu bang, bukan dewa, lucu kita. Jatuhnya saya lucu ketawa. Iya, ya wajar kita tahu 5 orang lawannya sekampung. Paling nggak kan kita nurunin ada terakan budutnya, kita turunin ketemu begini, habis itu kita ke bawah biasanya. Biasa ke bawah tapi kita nggak lari kayak orang diudak-udak kayak maling gitu, enggak. Balik badan pelan tuh balik lagi pelan. Paling kita sampai panci biasanya. Sampai panci. Nah, saya juga dulu pernah sampai doski 4 saya dikejar pernah. Sampai doski 4 dari Tanjung Lengkong itu. Pernah apa doski 4 kita sprint, lari banget tuh pernah. Tapi dulu masih kurus, apa udah gede? Kurus bang, masih langsing. Beda bang. Nah, sprint mana juga saya kuat dulu. Dulu langsing. Lari itu bagian dari zaman anak-anak STM sih zaman itu. Jadi nggak perlu futsal ya kalau dulu tuh. Futsal belum ramai zaman itu. Sepak bola nggak perlu dulu sebenarnya. Udah sehat. Pulang pergi lari soalnya. Kalau 90-an kan ada yang lebih danger lagi nih. 90-an di Cawang bawah, Oki. Oh, Mayasari. Oh, zaman itu yang masih seperti itu. Pernah, saya sekali pengen dibakar, tapi saya cuma berdua gitu. Saya yang pengen dibakar. Berdua pengen dibakar? Saya yang mau dibakar. Padahal berdua doang? Tapi saya yang ditarik. Ente yang ketangkep? Saya yang nggak ditangkap sebenarnya. Sebenarnya apes juga sih sebenarnya kalau saya bilang. Saya waktu itu jadi tabungan ini ada yang mau masuk budut bang. Saya nggak kasihan. Dia ketemu saya setahun doang. Habis itu saya lulus, dia kelas 2 kelas 3 sendirian. Jadi tempel ya? Nah iya, belum kalau dia berani, kalau dia nggak takutnya kan kalau dia nggak kuat, sayang biayanya. Orang tuanya juga saya kenal kan, saya nggak tega juga kan. Nah, kayak saya edukasi, saya kasih tahu jangan. Dia terus ngotot, saya bilang ikut aja deh kalau nggak percaya. Ya udah ikut ya. Waktu itu saya juga udah ada niat bang mau BR. Cuman saya pikir wah, saya BR agak ngeri juga nih, saya mau naik kelas 3 nih. Saya bawa kopel waktu itu. Bawa kopel, saya berangkat aman pulangnya. Saya pulang tuh bertiga, jadi kelas 1 saya, yang mau masuk ini sama saya tuh. Ini calon ya termasuk? Calon. Aku belum daftar, cuman baru ngikut, mau nyoba. Mau nyoba. Trial. Bibit ya, cuman nggak jadi. Terus saya naik. Nah, saya juga ngatur tuh pas saya naik P2, saya mau ke Kelitan bang, sama teman saya si Rijal, anak Kelitan. Kemalitan ke Rijal dulu yuk. Ayo. Udah kita pindah bis nih, kalau P2 kan masuk tol, udah kayak Kelitan. Nah, saya naik 41A waktu itu. Bis fenomenal 41A. Saya naik udah dari kolong kapal kalau nggak salah itu. Kolong kapal saya naik. Kolong Jawang? Iya, patung kapal nongkrong lah. Saya naik, kelas 1 di depan. Yang mau calon yang mau masuk itu teman aneh kampungan itu duduk di tengah. Saya bilang saya suruh duduk di tengah aja, kalau ada apa-apa lu pura-pura nggak kenal aja. Kayak gitu emang udah ada saya edukasi gitu. Lu pura-pura nggak kenal aja. Emang kurang aja. Nah, nggak kurang aja kan. Ternyata nih supir sama keneknya orang Mayasari kayak ini. Oh, orang Mayasari. Kayaknya ya, saya nggak bilang pasti, cuman kayaknya. Emang zaman itu kan orang Mayasari banyak. Kayaknya nih saya nggak bilang pasti ya, kayaknya. Setelah ada naik tuh baju bebas sama pelajar 1 orang paling 4 anak abu-abu. Yang lainnya pelajar baju bebas semua tuh. Ada 5 orang 6 orang naik brut. Dari setelah saya naik dia naik di agak depanan dikit. Dia naik tuh. Brut. Dia ngeliat saya ngeliatin dia, saya udah bilang, wih, kayak penyakit nih, saya udah punya perasaan gak enak. Saya juga nyesel kenapa nggak bawa BR saat itu ya kan. Kalau saya udah niat mau bawa, cuma saya agak nggak usah. Dia jatuhnya sweeping. Enggak. Dia kayaknya mau pulang juga, cuman dia naik. Posisinya ketemu aja. Oh. Nggak sweeping, dia naik. Dia langsung nanya bang. Nanyanya pas udah masuk kolong. Kalau Uki kan kalau masuk tol kan lewat kolong dulu tuh. Ya, terus dia nanya di situ kan kalau pas 1 lewat kolong baru naik ke atas Mayasari tuh. Nah pas di kolong itu baru dia nanya tuh. Kalau emang dia ngeliat ini nggak ini, dia setelah dia naik kendaraan langsung nanya, dan dia nanya pas di kolong. Dia nanya, nak mana lu? Wih, nah, saya juga waktu itu kan masih ada ini, saya bilang, gue udah Papua kenapa? Dia ngeluarin BR, cek aja, langsung dulu kok, langsung dikeluarin BR, golok segini kan. Pas yang lari saya kaget,
Saya kaget, wih kemarin wah gue nggak mau BR lagi. Iya, waduh apa? Nah saya lari ke depan, namanya kata saya udah kepegang tuh tas saya apa pundak itu dipegang sama dia, langsung saya gini, saya sikut, lepas saya lari ke pintu depan. Di situ berhenti di Bestari bang, kaget gue, dia langsung dia, waduh, apa gitu kopi langsung sama dia, budut, wah bakar, pada keluar semua anak kampungnya, ya abang-abang ada om. Orang tua lah, bakar gitu. Saya diem aja dah. Saya udah ada pasrah tuh. Adik kelas saya udah pucet. Teman saya aja kan keringet dingin, tapi nggak dingin. Cuma keneknya ngomong pas saya turun tuh, anak ada apa ya orangnya kampungan anak ini ngomong, ayo temen lu mau dibakar tuh, ayo temen lu mau dibakar. Keneknya ngomong gitu sama temen aneh. Yang di tengah, berarti kan hubungannya dia anak situ. Karena emang ini apa? Mungkin masih itu tembak nggak tahu. Terus lolosnya gimana nih? Nah itu dia, aneh udah panik kaki. Nah posisi aneh di tangga ternyata mau lompat bang, mau kabur. Rencananya itu aneh udah megang adik kelas, niatnya lompat mau kabur langsung ke hutan. Pas aneh turun, mereka udah di pintu. Naik lagi. Saya mundur, posisi saya mundur. Saya mau balik badan, kaki saya keambil. Kaki betis lah. Patah kaki itu betis mata. Enggak, ditarik. Dia tuh pengennya saya turun. Nah itu saya nggak dibagi, aneh ya. Apa dia mau kasihan kali mana juga? Ditarik itu mau dicincang kan? Nggak tahu deh. Mungkin kasihan juga kali kan. Saya cuma sendiri yang berdua kan. Kasihan ditarik. Berteriak bakar. Itu orang udah rame. Samping kanan kiri udah rame. Wah cuma ada kelasnya langsung diem begini nunduk kok. Jadi saya pegang dia megang saya tuh, ada kelas saya tuh dia megang kaki saya. Udah diem. Saya udah pasrah ya kan. Wah dia saya doa terus tuh. Udah doa. Mati udah bilang mati nih. Udah mati deh. Pas saya main tarikan itu lumayan dong 5 menit itu. Kalau 1 5 menit kadang kayak gitu kan sport jantung juga 5 menitan lah. Atau bisa jalan dong. Kan kurang aja ngerjain gue dia bang. Wah pas saya turun saya maki-maki tuh supirnya. Kan kurang ajar lu, awas lu kalau pasar baru gue bantai, bisa gue bakar gitu. Iya wah gue besok gue tungguin kalau tuh bisa kurang ajar. Jadi dari siang sampai cabut gue tungguin dong. Biasanya pacar lewat pasar baru bang. Trayeknya. Saya tunggu lewat. Pacar tua tuh zaman itu dikit bisnya, paling lewat sebenarnya ada 3-4 bis lain dia. Paling banyak udah. Gua tunggu lewat apa satu hari itu. Lewat pasar baru, kalau gue bakar benar gue timpukin. Dendam gue. Saat itu ya. Aduh, gue ketawa ya. Ada. Pokoknya selalu sepaneng lah. Sepaneng kan. Dan diakui dengan basis budut lain 40 jalur angker. Kalau pengen nyoba ayo ikut 40. Iya. Banyak yang strong ini juga sih. Yang terketir. Itu Mayasari ke Pasar Rebo. Mungkin itu hack kali ya, Hack. Anda nggak pernah bang? Malah kemana? Kalau hack, Anda pernah bentrok tuh sekali-sekalinya di waktu Anda kelas 3 bang. Jadi kita tuh Anda pernah dengar cerita katanya dulu Cibuburnya ada 40. Makanya karena Anda tinggal di Cilangkap, terus anak kelas 1 anak Malaka tuh ada yang bontot. Makanya berpikir, kita bikin Cibubur yuk. Anda dari Cibubur ketemu anak 11 TBR ya. 11 Cibubur. Kita kalau yang itu abu dulu lagi. Kolekan. Jadi kata dengan jadi berangkas lah ya. Ya kurang juga lah. Parah Pak Dirayu. Ya, di warteg dia nongkrong. Kalau parah tuh dulu di warteg bang, warteg sebelum lampu merah Cibubur kan ada warteg, dia nongkrong di situ parah. Kalau sebelah Cibubur seberangnya biasa bang. Dan padahal masa budut cuma dikit ya. Saya dari Cibubur 4 orang bang. Saya kelas 3-nya, kelas 2-nya 1 orang anak Cilangkap, anak Malaka 2 orang. Anak Malaka. Ada yang bontot tuh 2 orang. Kita kolekin bang. Istilahnya itu kantong dana kasnya zaman ente ya? Nah tapi kita waktu itu nggak lama sih, paling beberapa kali aja. Habis itu kita jauh juga, capek juga bang. Bukan masalah ributnya, sebenarnya capeknya jauhnya terlalu jauh kita. Dari situ kita Malang dulu. Apa tuh bis seperempat itu tuh apa yang dari Bogor itu kita naik itu Miniarta ya dong aja. Kita naik itu terus kita jalan dulu terus Pasar Rebo terus nyambung lagi P2. Jauh juga bang. Jenuh. Mas kalau musuhnya sih sebenarnya nggak terlalu ini juga ya, bukannya saya ngerendahin nggak sama sekali masa itu ya. Jadi kalau kita paling bentrok sama di Kalisari itu turunan, paling kita turunin kabur, udah itu kan Jerman lagi. Kalau zaman ente Jerman sudah nongol ke dunia persilatan. Udah, tapi
zaman saya kan ada veteran dulu di situ bang. Jadi kadang-kadang salah paham dia ngebantai tuh, mungkin ada adik kelasnya kita turunin apa saya masuk jembatan kita masukin saat itu. Kan naik lagi. Tapi besoknya datang ya salah paham. Karena ada veteran di situ. Ada veteran. Ada kayak gitu beberapa kali sama anak Jerman. Istilahnya sebenarnya jalur lewat Mayasari ke sana mungkin sampai Pasar Rebo untuk anak 40 karena masanya dikit, jadi nggak terlalu ekstrim juga ya. Ekstrim memang pas baliknya sebenarnya bang, sama keong gitu. Sama keong mana? Keong. Terus panti kan? Oh Poncol. Bang. Bang Edo. Generasi didikannya Bang Edo. Nunggu udah banget sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue jawab sendiri. Dan teman-teman menjawab juga di sana di halo viewer Indonesia Vlog 75. Terima kasih telah menyaksikan YouTuber kontennya Indonesia Vlog 75 yang nostalgia SMA. Semuanya yang ada di sini silakan nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya. Terima kasih. Ceritanya Bang Wilson, The Last Warrior, Burucus 40 menjadi inspiratif kalian. Jangan lupa like, subscribe, komennya. Tunggu konten-konten berikutnya. Langsung aja guys, di komen-komen terserah. Oke, thank you. Tunggu konten-konten berikutnya.